pagi saudara-saudari dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 20 sampai dengan 23a. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dalam amanat perpisahan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa padaku. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, kegembiraan yang sejati. Seringkali orang tidak mau mengalami peristiwa yang menyedihkan atau menimbulkan pengalaman pahit yang tidak mudah untuk dijalani. Namun pada hari ini, Yesus menunjukkan bahwa ketika kita tetap bersama dengannya dan membiarkannya mengambil kendali atas semua peristiwa sedih dan duka, maka kita pun dapat melaluinya dengan tabah. Melalui peristiwa ini Tuhan sedang memproses kita untuk semakin bertumbuh dalam kepercayaan kepadanya bahwa Yesus adalah sumber kegembiraan yang sejati. Hari ini dalam Injil, Yesus menjelaskan tentang sukacita di balik penderitaan kepada para muridnya dengan cara menggunakan analogi ibu yang melahirkan. Yesus berkata, seorang perempuan menderita saat melahirkan anaknya, tetapi setelah anaknya lahir, betapa besar kegembiraan yang dialami. Kegembiraan itu melampaui penderitaan yang dialami sebelumnya. Mungkin kebanyakan dari kita memandang penderitaan sebagai musibah. Hari ini, Yesus mengajak kita untuk merubah cara berpikir semacam itu. Yesus mengajak kita untuk melihat penderitaan bukan sebagai pembuat kesengsaraan hidup, melainkan sebagai pintu masuk menuju kebahagiaan. Orang yang mau untuk bahagia harus siap menderita terlebih dahulu, sebab tidak ada kebahagiaan tanpa ada usaha. Karena kesalahan pandangan tentang penderitaan, banyak orang tidak mau menderita. Semakin menghindar dari penderitaan, seseorang malah semakin merasa menderita. Saudara terkasih, kegembiraan itu merupakan sebuah keputusan pribadi. Orang yang bergembira bukan berarti tidak memiliki masalah. Namun, karena kehadiran Yesus melalui hidup doa yang baik, maka kegembiraan itu takkan pernah dirampas oleh siapapun dari kehidupannya. Kegembiraan kita adalah saat kita dapat melakukan sabdanya dan tetap tinggal bersamanya sepanjang hidup kita di dunia. Sabda Tuhan hari ini juga mengingatkan kita bahwa rasa takut dan penderitaan sering ada dalam kehidupan. Namun demikian, kita juga mengalami banyak kebahagiaan dan sukacita sebagai murid Tuhan. Pengalaman ini hendaknya terus mendorong kita untuk tetap kuat tanpa takut mewartakan kebangkitan Tuhan dan karya keselamatan Allah di tengah kehidupan kita. Kita adalah saksi dan perpanjangan tangan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun.
Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.